Terus kita surah sirah, nah perjalanan harum Nabi Muhammad. Ini yang kita baca nih daripada Maulid Situturor itu, masya Allah, isinya banyak tentang riwayat Nabi Muhammad SAW. Sayangnya pakai bahasa Arab, bener gak? Coba kalau antum tahu isinya, masya Allah, antum bakalan tambah cinta, tambah mahabbah pada Nabi Muhammad SAW. Makanya wa kullu dabbatin li Quraisyin naqadat bi fasihil bima mu'linatan bi kamalin bisyarah. Itu hewan-hewan aja tahu kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menurut kita hewan nih, belum orang. Ini hewan aja kenal kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikisahkan di dalam kitab Khasaisul Kubra karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mendapatkan hadis daripada Ibnu Asakir. Anaknya sampai kepada Ibnu Mandur bahwasanya ketika selesai Rasulullah SAW dari perang Khaybar, itu didatangi oleh keledai hitam. Ya, ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Khaybar, itu didatangi apa? Keledai hitam. Lalu keledai itu mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, saya ini nama saya Ya'fur. Rasulullah bisa berbicara dengan binatang. Nabi siapa yang bisa bicara dengan binatang? Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya kullu mu'jizatin, kullul anbiya lahum mu'jizah wa jumlatuhum fi Muhammad. Setiap nabi, rasul punya mukjizat dan semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya di keledai bilang, ya Rasulullah, jadikan saya sebagai keledaimu. Saya pengen khidmah, saya pengen melayani kamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu memang dari mana datangnya? Saya ini keledai orang Yahudi. Saya tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, akhirnya saya berbuat onar. Saya berbuat liar. Lalu dia mukul saya ya Rasulullah. Dan itu memang yang saya inginkan. Akhirnya dia usir saya. Itu yang saya inginkan ya Rasulullah. Kok seperti itu? Kenapa? Ya karena saya ini keturunan keledai yang mana sering dipakai oleh para anbiya dan rasul sebelum kamu. Jadi ini dia keturunan terakhir daripada keledai-keledai datu-datu ini. Jadi datunya melahirkan 60 keledai, dan keledai terakhir generasinya dia tuh, dan semuanya adalah tunggangan para anbiya dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan aku tahu bahwasanya engkau adalah nabi terakhir, dan saya mohon jadikanlah saya sebagai pelayan pembantu ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, ya, marhaban, sekarang nama kamu saya ganti. Bukan Yazid, namanya Yazid awalnya. Sekarang nama kamu Ya'fur. Nah, akhirnya berlalulah, ya, mawal iya walaya, berlalulah hari dan malam. Memang dia menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Ini dulu Rasulullah SAW kalau mau mengutus seseorang itu mengutus Anas bin Malik. Untuk apa? Manggil para sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lain. Ini mengutus Anas bin Malik, atau bin Mas'ud atau yang lainnya. Nah, pas giliran ada si Ya'fur ini, Rasulullah SAW mengutus Ya'fur, di keledai, coba kamu panggil Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Akhirnya Ya'fur jalan aja keledai, ya, jalan ke rumah Sayyidina Abu Bakar sambil mengetuk pintunya dengan tanduknya. Ketika dibuka ternyata keledai Ya'fur, maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar mengetahui bahwasanya sedang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dan berlalulah waktu sampai ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Ini Ya'fur nggak tahan juga waktu itu. Nggak tahan sedih kehilangan Nabi Muhammad SAW. Binatang aja mempunyai perasaan sedih pada Rasulullah SAW. Ditinggalkan kekasihnya. Akhirnya dalam riwayat itu dia membenturkan
badannya gak min baitin ila baitin, dari satu rumah ke rumah itu dibenturkan badannya karena gak kuat saking ditinggal pergi oleh Rasulullah SAW. Puyeng juga di binatangnya, pusing juga, ya tentu gak minum bodrek deh. Ya tentu dulu belum ada koyo, kalau ada koyo minum juga. Akhirnya apa? Gak lama saking merasa sedihnya itu binatang, dia menceburkan tubuhnya ke sumur sampai dia meninggal, sampai dia mati juga. Gak kuat, karena apa? Karena ditinggal pergi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu makhluqin ya'rifuni illa min usadil jinni wal insi. Semua makhluk kenal dengan aku. Al-ashjar wal ahjar, pohon-pohonan, batu-batu kenal semuanya sama aku, kata Rasulullah SAW. Illa min usadil jinni aw insi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali makhluk-makhluk yang bermaksiat kepadaku dari golongan jin dan manusia. Semuanya syahidal alamu bi fadli hatta al-ida wal haqu ma syahidat bil a'da'u. Seluruh alam semesta menyaksikan kehebatan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suatu yang benar-benar kalau orang itu hebat kalau sudah diakui oleh musuhnya. Musuhnya ngakui Rasulullah SAW hebat, itu merupakan orang hebat. Nah, maka dari itu hadirin sekalian, kita minta keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah sarirah. Apa itu sarirah? Nih, yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dalam hatinya apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW di antara antum semuanya, yang kecil, yang besar, ya semuanya, mau orang soleh ataupun ahli maksiat, para pendosa, semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pengen mereka semua masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak dia ketika meninggal bawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Makanya hadirin sekalian, ini pihak jalsah al-mubarakah, di majlis ini kita muhasabah, kita introspeksi diri kita. Kita nanti gimana akhir hayat kita? Apakah kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kita ketika meninggal dengan su'ul khatimah wa iyyabillah. Mulai dari sekarang kita lihat, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seorang itu meninggal tergantung apa? Kebiasaannya di dunia. Kita pengen tahu kita ini termasuk ahli sa'adah atau syagawah. Kita ini termasuk penduduk surga, calon penduduk surga atau calon penduduk neraka. Kita lihat 24 jam waktu kita sekarang. Antum nanti malam sebelum tidur, antum hitung-hitung lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung. Ini bocah, diam dulu. Masukin kulkas saya. Nah, jadi antum lihat 24 jam antum ada di mana? Ya, apakah antum banyak melakukan amal soleh atau amal salah? Jadi itu setiap hari itu antum lihat, kalau misalkan antum banyak melakukan amal soleh, maka senantiasa kita minta supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi ternyata kalau kita banyak amal salahnya, dosanya, cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih hidup di dunia, karena dunia ini ya sementara. Kita hidup di dunia sementara, hidup di akhirat selama-lamanya. Jadi ya, senantiasa muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ketika kita meninggal dunia, bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, perkumpulan kita pada hari ini mudah-mudahan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nasihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling senang bagaimana mimpinya Habib Ali Habsyi ketika berjumpa Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang engkau sayangi, yang engkau cintai, yang engkau senangi di akhir zaman ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW sebagaimana ucapan Habib Ali Habsyi, masih kama yasuru qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu nashril ilmi wa tablighihi wal amali.
Tidak ada yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW di akhir zaman seperti orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama. Begitu juga menyebarkan daripada ilmu agama. Begitu juga mengamalkan daripada ilmu agama.